Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya, sahabat Halim Aki, dengan saya Rifki dari Halim Aki Malang. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis aki. Ada berapa saja dan ada apa saja. Kemudian ada yang mungkin dari teman-teman semuanya sudah pernah pakai ataukah belum. Baik, langsung saja kita langsung ke slide-nya ya. Oke, jadi jenis-jenis aki itu ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama ada aki basah. Yang paling pertama sekali lahir yaitu adalah aki basah. Kemudian disusul aki-aki yang lain, ada aki kering, ada aki kalsium, aki hybrid, aki gel, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama kali itu adalah aki basah. Yang pertama kali yang mungkin kita pernah dengar, yang kita kenal ya pastinya aki basah ya. Untuk pengertiannya, aki basah ini merupakan aki yang paling umum ditemui di berbagai kendaraan. Disebut aki basah karena di dalamnya terdapat cairan ya. Sama kemudian di fisiknya ini seperti ini, ada tutup-tutupnya ya. Untuk ciri khasnya di fisiknya, kalau ada tutupnya seperti ini, maka bisa dipastikan aki yang teman-teman gunakan masih menggunakan aki basah, aki yang menggunakan terdapat cairan ya, elektrolit H2SO4 atau asam sulfat. Air aki basah mengandung timah antimoni yang memiliki fungsi sebagai penguat timbal, namun timah antimoni sangat mudah habis karena besarnya potensi penguapan. Maka dari itu perlu pengecekan dan perawatan yang rutin untuk menghindari kerusakan. Betul sekali ya, sesuai dengan pengertiannya. Juga kadang ada yang menyebut aki basah itu low maintenance. Maka perlu perawatan yang lebih diperhatikan dan rutin dilakukan pengecekan secara berkala, terutama pada kepala akinya yang terdapat kotoran atau korosif harus segera dibersihkan. Bisa dengan menggunakan semprotan itu yang untuk karat korosif atau bisa dengan menggunakan air panas. Yang selanjutnya, air akinya pastikan itu ada di batasan level ini ya, level atas dan level bawah. Jangan sampai kurang dari level bawah dan jangan juga ngasal diisi yang penting penuh sampai melewati batasan level atasnya ini. Itu kalau yang aki basah. Ini ya gambarnya teman-teman ya. Ada GS Premium 55D23L. Nah, ini kayak yang 55D23L itu biasanya dipakai untuk Nissan X-Trail, terus kemudian Toyota Alphard yang tahun lama. Kemudian ada lagi Innova bensin yang Matic ya, yang bukan ribbon. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kedua itu ada aki kering. Aki kering ini sekarang sudah cukup familiar ya dan banyak digunakan oleh masyarakat kita khususnya yang ada di Indonesia. Aki kering atau sering disebut dengan maintenance free, disingkat MF, meskipun dinamakan aki kering bukan berarti tidak ada cairan di dalamnya. Aki kering memiliki cairan elektrolit di dalamnya, hanya saja cairan elektrolit yang terdapat pada aki kering memiliki kandungan timah kalsium yang relatif lebih minim penguapan, maka lebih hemat penggunaannya. Bahkan aki kering tidak memerlukan pengisian ulang cairan elektrolit. Jadi perawatan aki kering cenderung lebih mudah dibandingkan aki basah. Oleh karenanya disebut aki maintenance free atau aki MF. Untuk secara fisiknya ya, tampilannya seperti ini. Oh, ini untuk kardusnya aja. Kardusnya aja yang merek Bosch. Mungkin ini aja ya, yang seperti ini. Aki kering sama tampilannya fisiknya dengan yang aki kalsium. Jadi tidak memiliki tutup seperti yang aki basah. Seperti ini ada 6 tutup di atasnya. Aki kering sudah tidak pakai penutup seperti itu. Jadi ciri khasnya, gampangnya aki kering tidak menggunakan penutup air di atasnya seperti yang aki basah pada fisik aki GS Premium yang sebelumnya kita bahas. Untuk aki kering ini sangat familiar dan banyak sekali penggunanya ya. Mulai tahun berapa ya? 2000
15 mungkin ya, udah banyak sekali yang menggunakan aki kering ini. Terutama sangat rekomendasi apabila teman-teman sangat super sibuk sekali dan tidak sempat melakukan pengecekan secara rutin ya terhadap air akinya. Kalau yang pakai aki basah, karena kalau aki kering sudah nggak pakai pengecekan air, sudah bebas perawatan, hanya tinggal dipanasi rutin secara berkala, minimal 2-3 hari sekali agar supaya daya akinya tetap terjaga. Itu untuk yang aki kering. Yang selanjutnya ada aki kalsium. Aki kalsium berbeda dengan kedua jenis aki sebelumnya. Aki kalsium memiliki material kalsium yang terdapat pada masing-masing kutub aki. Aki kalsium memiliki tingkat penguapan yang lebih rendah serta daya tahan baterai yang sangat baik dalam menyalurkan listrik. Namun aki kalsium memiliki harga yang relatif lebih tinggi ya atau lebih mahal mengingat jumlahnya yang masih terbatas dan kurang populer di Indonesia. Sejauh ini yang familiar ya untuk aki kalsium itu masih di GS ya karena brandingnya memang langsung nama brandnya terus ditambahi kalsium, GS kalsium. Seperti ini ya untuk fisiknya yang GS kalsium. Nah, kalsium ini yang banyak dipakai itu yang ukuran 35 atau 40 ampere, 35 ampere atau 40 ampere sampai 45 atau 50 ampere. Itu yang sering dijumpai dari klien-klien kita. Yang selanjutnya, yang keempat ada aki hybrid ya teman-teman. Nih, hybrid punyanya GS hybrid. Nah, GS hybrid ini juga aki basah. Lalu apa bedanya Mas? Pasti menjadi pertanyaan seperti itu. Nah, bedanya kalau yang aki hybrid merupakan perpaduan antara aki basah, aki kering, dan aki kalsium. Penguapan yang tergolong minim dan perawatan yang tidak terlalu rumit dapat menekan biaya perawatan aki. Namun sayangnya, cairan elektrolit yang terkandung dalam aki hybrid memiliki efek korosif terhadap mesin. Maka meski menggunakan penggunaan dalam jangka pendek, cairan tersebut bisa cepat merusak komponen mesin. Cepat merusak komponen mesin kendaraan serta berbahaya bagi kulit manusia. Nah, itu ya. Jadi kalau hybrid ini aki basahnya sudah terisikan air dan bisa langsung dipasang, teman-teman. Aki basah yang langsung dipasang dan sudah terisikan air ya GS yang hybrid. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima itu ada aki gel. Aki gel yang kita temui yang paling gampangnya ya motobat kalau aki motor. Motobat gel teknologi. Jenis aki ini diklaim sebagai aki kendaraan terbaik dan tercanggih dibandingkan dengan aki jenis lain yang menggunakan cairan elektrolit. Aki gel justru menggunakan gel. Kandungan aki gel tidak bersifat korosif dan tidak merusak komponen mesin kendaraan. Baiknya lagi perawatan aki gel tidak serumit, bahkan bisa dibilang tidak perlu adanya perawatan apapun, serta usia pemakaian aki gel yang lebih lama dari jenis aki lainnya. Kalau untuk aki gel ini masih tergolong baru ya, maksudnya belum begitu familiar sama seperti aki kalsium. Cuman yang aki motor itu ya punyanya Motobat yang sudah banyak mengeluarkan aki gel. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk jenis-jenis aki yang terdapat pada yang sering kita jumpai di toko-toko aki retail khususnya. Ada 5, yang pertama aki basah, yang kedua aki kering, yang ketiga aki kalsium, yang keempat aki hybrid, yang kelima aki gel. Untuk tampilan fisiknya seperti yang ada di sampingnya, GS yang premium atau aki basah. Aki kering ada ini BOSS, kemudian kalsiumnya ada GS kalsium, yang keempat GS hybrid, dan yang aki gel itu ada Motobat. Kelima jenis aki ini
tersedia semua di toko kami ya, khususnya di Halim Aki, baik di Halim Aki Blitar, Halim Aki Malang maupun Halim Aki Surabaya. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa chat ke WhatsApp admin kami. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui tentang dunia aki kendaraan. Jangan lupa bantu untuk support channel kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan ke teman-teman kalian yang lain apabila dirasa membutuhkan pengetahuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rifki, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dah.